Halo sahabat Ramadan, gimana kabar kalian? Pada kali ini kita kembali lagi untuk di acara ngobrol asik Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas tema mewaspadai gerakan destruktif. Kebetulan ini kedatangan tamu yaitu Pak Abdullah dari dosen Fakultas Teknik. Kita sapa dulu Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, pada tema kali ini akan membahas ini Pak, mewaspadai gerakan destruktif. Jadi bagaimana menurut Pak Abdullah ini Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi untuk gerakan destruktif ini adalah gerakan yang merusak ya. Ini sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu ya Allah pernah mengingatkan ya tentang ada ya gerakan yang menyimpang. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 153. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi di dalam ayat itu ya dijelaskan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan jangan ngikuti banyak jalan fatafarraqu bikum an sabilihi yang nanti bisa merusak dari jalan yang lurus tadi ya, bisa menggelincirkan kita dari mengikuti jalan yang lurus. Nah, inilah sebenarnya indikasi bahwa ada jalan yang tadi destruktif itu, yaitu jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ali Ash-Shobuni di dalam kitab tafsirnya Sofatul Tafsir, beliau menjelaskan. Jadi yang pertama dulu katanya Rasul itu ya ketika ada di tengah-tengah sahabat, beliau kemudian mengambil satu ranting dan kemudian menuliskan ya menarik garis lurus di atas tanah itu, kemudian Rasul katakan ini adalah ya jalan Allah itu ya, hadza sabilillah ya. Nah, ini adalah jalannya Allah. Kemudian di kanan kirinya beliau torehkan banyak jalan. Kemudian beliau katakan ini adalah jalan syaitan. Syaitan itu nanti ya akan memalingkan kalian dari mengikuti jalan yang lurus. Ya. Bahkan beliau juga menjelaskan bahwa di ayat tadi katanya digunakan ya bentuk tunggal untuk jalan yang lurus, yaitu siroti itu bentuk tunggal. Wa anna hadza siroti mustaqiman. Jadi jalan yang lurus itu bentuknya tunggal. Sementara ketika menjelaskan jalan-jalan yang merusak itu digunakan bentuk jamak. Subul itu jamak dari sabil. Itu faidahnya katanya. Berarti memang di dalam kenyataannya jalan yang rusak itu lebih banyak daripada jalan yang lurus. Oh, begitu. Nah, maka kita perlu mewaspadai ini gerakan destruktif, gerakan yang merusak, karena indikatornya itu ya di dalam ayat tadi itu lebih banyak daripada ini jalan yang lurus gitu. Oh. Ya. Lah itu kan itu banyak ya Pak, ya. Yang jalan yang merusak itu ya. Jalan yang merusak itu banyak. Ciri-cirinya seperti apa Pak? Nah, yang itu Pak. Iya. Jadi ciri-ciri dari jalan yang rusak atau yang destruktif itu ya, yang pertama ya dia cenderung kepada yang syubhat. Ya, jadi cenderung kepada yang syubhat itu artinya ya dia itu tidak jelas antara yang halal dan haramnya. Oh iya. Ya. Nah, jadi dalam sebuah hadis dijelaskan ya bahwa yang halal itu jelas ya, innal halala bayyinun ya wa innal harama bayyinun ya wa bainahuma syubhatun gitu ya. Jadi yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Nah, di tengah-tengah itu ada syubhat. Nah, kebanyakan manusia
ya tidak sedikit yang kemudian mengikuti yang syubhat. Nah, jadi biasanya gerakan destruktif itu lebih suka kepada hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas. Bisa juga syubhat itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Misal aja ini yang sering terjadi di anak-anak muda. Pacaran. Tapi di masjid. Gitu. Ini kan jadi hal yang masuk syubhat itu. Makanya harus ditinggalkan. Karena kalau kita ngikuti yang syubhat, maka akan terjerumus kepada yang haram. Gitu. Nah, bergaul kita banyak bergaul di tengah orang-orang yang suka mabuk. Padahal kita tidak terlibat di dalam mabuk itu. Nah, berarti kita melakukan tindakan syubhat itu. Karena apa? Orang bisa menyangka kita itu bagian dari para pemabuk. Nah, oleh karena itu ini contoh syubhat yang harusnya dihindari. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini gerakan destruktif itu juga memutarbalikkan fakta. Jadi sesuatu yang halal dianggap atau ditampilkan menjadi haram. Padahal sebenarnya ini sesuatu yang halal. Nah, atau sebaliknya gitu Nah, atau misalnya Islam yang rahmatan lil alamin tapi kemudian dipelintir seakan Islam itu sumber masalah. Gitu kan. Nah, ini fakta. Orang yang jujur gitu kan, terus nanti di fitnah seakan-akan dia menjadi penjahat gitu atau sebaliknya itu orang yang jahat tapi kemudian dibangun citranya menjadi buruk. Nah, itu juga sebenarnya termasuk tindakan yang masuk destruktif tadi Nah, itu memutarbalikkan fakta Nah, kemudian juga membuat fitnah di tengah masyarakat. Ini termasuk juga gerakan destruktif. Nah, di dalam di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ada sekelompok orang atau sekelompok manusia yang suka membuat kerusakan terhadap umat Islam dan juga ajarannya. Yaitu siapa? Dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan walan tahdo angkal yahudu walan nasoro. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi terutama itu memang mereka itu tidak henti-hentinya berusaha menimbulkan masalah di tengah umat Islam itu dengan harapan hatta tattabi'a millatahum. Harapannya umat Islam itu mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti pikirannya mereka gitu kan. Seperti misalnya ide tentang kebebasan sekarang ini kan di tengah masyarakat kita ide tentang kebebasan berperilaku itu kan dipropagandakan bahwa pakaian ini bagian dari hak asasi kita, mau pakaian seperti apa terserah gitu kan. Nah, ini sebenarnya destruktif ini Akhirnya banyak umat Islam yang menganggap berpakaian itu tidak perlu mengikuti norma agama. Maka banyak umat Islam yang kemudian dalam berpakaian itu sama sekali tidak mengikuti ajaran. Begitu, kan? Terbuka gitu betul. Hiburan gitu kan. Dalam dunia hiburan juga begitu ditawarkan hiburan gitu kan. Bahkan yang sebenarnya sudah melanggar sudah melanggar syariat gitu. Nah, jadi ini dipropagandakan, diopinikan bahkan ada tidak sedikit juga kemudian media yang ikut memblow up sehingga menjadi menjadi arus utama dalam kehidupan anak remaja yang kalau nggak ngikuti nggak ngetren gitu Nah, ini akhirnya kita banyak generasi muda kita itu yang suka ngikuti tren seperti itu yang sebenarnya belum tentu pas untuk budaya kita. Belum pas untuk budaya kita. Nah,
itu kan sangat ini apa ya, sangat apa berdampak ya Iya. bagi ini kalangan kita itu kan. Terus dampaknya itu seperti apa Pak? Kalau menurut jenengan Pak? Ya, yang pertama ya, kalau destruktif ini masuk di ranah pikiran, pemikiran ya, nah, maka ini bisa menimbulkan ya keraguan terhadap ajaran Islam. Ya, nah, kalau ini memasukkan pikiran-pikiran rusak, yang menyebarkan pikiran-pikiran rusak ya di tengah umat Islam, maka ini bisa berdampak memunculkan keraguan terhadap Islam, Akidah. Akidah ya. Nah, contoh misalnya kan ada itu ya, dia menyebarkan ini ya, suatu pikiran ya bahwa dalam Islam itu ini kita tidak ada jaminan ya keselamatan dari nabinya. Nabinya saja masih perlu didoakan. Itu kan harus disolawati. Ya, nabi masih harus disolawati sama umatnya. Berarti kan belum terjamin ini masuk surga apa enggak. Lah kalau nabinya saja tidak terjamin masuk surga, bagaimana kita umatnya? Nah, ini sebenarnya ya ini logika yang kacau gitu ya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini ya ini bisa kemudian merusak akidah pada umat Islam ya. Padahal sudah jelas nas-nasnya bahwa Rasulullah itu sudah dijamin untuk masuk surga. Jadi kalau kita bersalawat itu kita yang butuh ya. Gitu. Kita itu butuh syafaatnya Kanjeng Nabi, bukan kita sedang ya istilahnya mendoakan Nabi untuk masuk surga. Sebenarnya hakikatnya kita itu NP ya sama Kanjeng Nabi, berharap diakui menjadi umatnya dan kemudian nanti bisa mendapatkan syafaatnya, gitu kan? Nah ini kan penting itu ya. Nah itu misalnya membuat keraguan terhadap agama Islam ya. Nah kemudian umat kemudian kalau sudah ragu ya akhirnya meninggalkan Islam ya, karena ragu sebenarnya Islam ini agama yang bisa yang mengantarkan kita pada keselamatan dunia akhirat atau enggak ini gitu kan, sehingga muncul kemudian aliran-aliran yang menawarkan keselamatan ya. Ada itu aliran yang aliran keselamatan lah gitu ya. Itu kita pernah dengar lah itu ya. Nah, dan itu kan akhirnya dilarang ya karena itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya dampaknya itu adalah ini bisa memecah belah. Jadi ada orang yang memang sengaja menghembus-hembuskan perbedaan di antara umat Islam. Ya, kita akhirnya disibukkan dengan perbedaan. Ya, antara kunut dan tidak kunut ya, kemudian dibesar-besarkan ya. Nah, padahal sebenarnya itu kan masalah cabang ya, masalah khilafiyah yang sejak dulu memang sudah ada dan itu enggak berdampak pada akidah umat Islam. Mestinya umat Islam jangan menyibukkan diri pada perbedaan itu. Tapi memang kalau kita tidak waspada, memang ada yang sengaja memancing umat Islam supaya terus-menerus mengangkat hal-hal yang di situ ada perbedaan. Padahal kalau kita coba renungkan, berapa persen perbedaan itu? Masih jauh lebih sedikit daripada persamaan. Jadi mestinya di antara umat Islam itu harus mengangkat persamaannya. Maka kita ini menjadi dekat satu sama lain walaupun berbeda. Kalau yang diangkat persamaannya, gitu. Nah, dan kalau sudah berpecah belah, ya, maka umat Islam menjadi lemah. Itu sudah pasti ya. Karena apa? Karena yang membuat umat Islam itu kuat itu kalau mereka bersatu. Ya. Nah, kalau dia berpecah belah ya lemah. Begitu kemudian umat Islam lemah, maka ya ini pihak-pihak yang memang sengaja membuat umat Islam lemah karena punya kepentingan ya yang lebih besar, akhirnya kemudian ini memanfaatkan kelemahan umat Islam itu untuk misinya mereka. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Wah, jadi
sangat merugikan sekali ya Pak ya, itu Betul. gerakan Nah, iya. destruktif itu ya Pak ya. Gerakan destruktif makanya harus kita kenali. Kita kenali betul ya, dan kita harus berusaha menghindar dari itu ya. Jangan malah kita ikut-ikutan di situ ya. Iya, jangan malah kita ikut ya, ada di situ. Terus gini Pak, itu kan dampaknya sangat luar biasa itu ya Pak ya. Untuk solusinya bagaimana Pak, kalau menurut jenengan Pak? Ya, yang pertama tentu yang paling penting itu adalah apa? Solusinya adalah kita harus punya ilmu di dalam beragama ini. Ya, ilmu itu ya. Nah, karena apa? Dengan ilmulah kita itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang syubhat. Itu dengan ilmu. Ya, banyak ya, ini syubhat-syubhat muncul, banyak juga gerakan destruktif itu muncul, itu biasanya karena minimnya ilmu agama. Ya, maka kemudian ketika ditawari ya pikiran-pikiran yang rusak ya, sebenarnya ya hanya karena mungkin ini bungkusnya yang kelihatan bagus, kemudian ya kita kepincut atau kemudian tertarik ke situ ya. Nah, padahal sebenarnya itu pemikirannya sebenarnya pemikiran yang rusak ya. Nah, itu karena ilmu. Jadi memang ini penting untuk meningkatkan ilmu ya di dalam memahami agama ini. Nah, itu ya. Nah, untuk bisa dapat ilmu ya kita harus dekat dengan ulama gitu ya. Karena iya, karena sumbernya ilmu itu ada di ulama itu. Lah kita ini sekarang ya kadang generasi sekarang ini kadang jauh dengan ulama, dekat dengan hiburan itu ya, atau dunia hiburan dekat tapi dengan dunia ilmu itu jauh gitu ya. Dengan tokoh-tokoh yang menghibur dekat, dengan tokoh-tokoh yang memberikan ilmu kepada kita itu jauh. Nah, ini saya pikir ini masalah ini. Jadi ini nampaknya harus terus didorong ya, agar kita dekat dengan para ulama ya, dan juga menghargai ilmu itu. Ya. Karena saya lihat itu kan di media-media kadang ada hoax itu ya Pak ya, itu betul. Kan banyak itu. Kalau kita nggak meningkatkan ilmu kita ya kita kemakan kita kemakan hoax gitu kan. Nah, kita nggak bisa membedakan ini yang benar dan ini yang salah itu ya. Nah, karena untuk bisa membedakan itu ya memang dengan ilmu gitu. Jadi gini pemirsa, kalau kita berilmu, hoax akan berkurang begitu ya? Betul ya. Dan ya memang ini ya, kita memang juga jangan melibatkan diri dengan ini penyebaran hoax ya. Karena itu nanti ya, hoax itu menjadi alat yang destruktif gitu ya, alat yang merusak hoax itu, karena itu bisa menimbulkan salah paham gitu kan, dan bisa menimbulkan pemahaman yang salah gitu. Salah paham itu bisa menimbulkan perpecahan gitu kan. Betul. Nah, itu ini kan yang perlu kita waspadai bersama. Wah, luar biasa ini untuk pembahasan kali ini Pak Abdullah. Tapi waktunya udah ini Pak. Udah lewat. Ya, terima kasih pemirsa sudah menonton video kali ini, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri Pak Abdullah. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.